Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini mata pelajaran Bina Fiqih. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pelajaran kita hari ini pelajaran pertama, yakni makanan halal dan haram dikonsumsi. Mungkin kalian sudah tahu secara umum makanan halal dan haram itu makanan seperti apa. Untuk kejelasan lebih lanjutnya, mari simak video penjelasan dari Bapak. Baiklah, silahkan buka halaman 2. Sebagai umat muslim kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak penjelasan atau pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu anjuran mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik bagi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Al-ayat Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Al-ayat Surah Al-Maidah ayat 88. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Baiklah, kita ke bagian makanan halal. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 dan 88, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hanya makanan halal dan baik yang boleh dimakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan kesehatan kita. Yang pertama, makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Tentuan makanan halal dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Semua makanan yang baik, thayyibah, adalah halal. Hal yang dimaksud dengan baik thayyibah adalah yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Makanan yang tidak baik harus kita tinggalkan, sebab makanan yang tidak baik dapat merusak organ tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Contoh makanan yang tidak baik seperti makanan yang mengandung racun dan zat-zat yang dapat merusak tubuh. Selain itu, ada ketentuan lain tentang makanan halal, yaitu makanan harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jika tidak, makanan yang halal berubah menjadi haram dan berdosa. Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut. Wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-A'raf ayat 157. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang kedua, macam-macam makanan halal. Dilihat dari tempat hidupnya, jenis-jenis makanan halal dibagi menjadi dua, yaitu halal yang hidup di darat dan makanan halal yang hidup di air. Bagian A, makanan halal di darat. Makanan halal yang berasal dari darat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah, seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya. Kedua, biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Kemudian umbi-umbian seperti kentang. Wortel, lobak, ketela pohon, dan sebagainya. Yang keempat, sayur mayur seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Yang kelima, buah-buahan seperti anggur, mangga, rambutan, apel, dan sebagainya. Kemudian bagian B, makanan halal dari air. Semua makanan yang berasal dan hidup di air, baik air tawar, air asin, itu air laut, maupun air payau campuran air tawar dan air laut, halal dimakan. Makanan halal yang berasal dari air yaitu sebagai berikut. Hewan yang hidup di air seperti ikan, gurame, belut, lele, mujair, dan sebagainya. Hewan yang hidup di air asin seperti ikan tuna, cumi-cumi, kerang, dan hewan laut lainnya. Yang ketiga, hewan yang hidup di air payau seperti
ikan bandeng, udang, dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dan dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang di dalam perjalanan. Berdasarkan pembahasan tersebut, jenis makanan yang halal dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bagian A, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Kemudian B, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian bagian C, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, membahayakan kesehatan jasmani, merusak akal, moral, dan akidah. D, hewan yang hidup di air, baik air tawar, air asin maupun air payau, itu semuanya halal dimakan. Mungkin sampai di sini saja pelajaran fikih kita tentang makanan dan minuman yang halal dikonsumsi. Sebelum menutup pelajaran, Bapak menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwasanya umat muslim dan muslimat diwajibkan memakan makanan yang halal. Makanan yang halal bukan makanan halal saja, tapi makanan yang halal dan yang baik. Apabila makanan itu baik, belum tentu halal. Tetapi misalkan makanan itu halal, pasti baik. Kemudian makanan halal ini ada terbagi beberapa kategori. Yang pertama, ada di makanan halal yang ada di darat, kemudian ada yang di air. Yang di darat tadi seperti biji-bijian, hewan, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian kalau makanan yang ada di air itu, semua hewan yang ada di air itu halal untuk dimakan. Mungkin itu air tawar, air payau, maupun air laut. Kemudian di sana kan tidak ada dijelaskan tentang makanan yang berada atau hewan yang berada di dua alam, misalnya yakni berada di darat maupun di air. Nah, berarti itu adalah makanan yang haram seperti buaya, penyu, dan hewan-hewan yang berada di dua alam. Mungkin sampai di situ saja pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan tentang makanan haram. Nah, jadi nanti kita ketahui makanan-makanan yang haram itu seperti apa. Mungkin kedepannya nanti apabila sudah tahu, jadi kita bisa menghindari hal-hal makanan yang haram. Sampai di sini saja Bapak tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.